الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Bersyukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang terus-menerus memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga sampai pada siang hari ini kita masih diberikan kenikmatan iman, Islam, sehat walafiat dan dapat menjalankan ibadah sholat Jumat secara berjamaah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam serta para keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini bertepatan dengan hari Jumat tanggal 11 Rabiul Awal. Insyaallah besok tanggal 12 Rabiul Awal bertepatan dengan lahirnya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus di muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak manusia. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam merupakan sikap yang wajib kita miliki. Cinta kepada beliau adalah tanda keimanan. Sebaliknya, ketiadaan cinta kepada beliau akan mengakibatkan kekufuran yang mengantarkan diri kita kepada ancaman siksa Allah yang maha dahsyat. Apabila kita masuk agama Islam, maka yang pertama adalah membaca dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan yang kedua bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Dengan membaca kedua kalimat syahadat, maka sahlah kita menjadi seorang muslim. Kita wajib untuk mencintai Rasul lebih dari cinta kepada orang tua dan anak-anak kita. Kita wajib mencintai Rasul dengan cinta yang melebihi cinta kita kepada keluarga, harta, dan seluruh umat manusia. Kita wajib mencintai Rasulullah lebih dari cinta kepada diri kita sendiri. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak seorang pun
di antara kalian beriman dengan iman yang sempurna, sampai aku lebih dicintainya daripada anaknya, orang tuanya, dan seluruh umat manusia. Dalam hadis lain yang juga diriwayatkan oleh Muslim, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min ahlihi wa malihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman seseorang sehingga aku lebih dicintainya daripada keluarganya, hartanya, dan semua manusia. Lalu apakah Rasul butuh cinta kita? Apakah derajat Rasul akan jatuh jika kita tidak mencintai beliau? Beliau sama sekali tidak mengemis dan tidak meminta-minta untuk kita cintai. Ketika kita enggan untuk mencintai beliau, hal ini tidak akan mengurangi kemuliaan dan kebesaran beliau. Cinta kita tidak sedikit pun menambah kemuliaannya, dan kebencian dari manusia juga tidak mengurangi kebesarannya. Sebab Nabi Muhammad SAW sendiri sudah menjadi sosok yang dicintai, dimuliakan, dan diangkat sebagai kekasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam mukaddimah tadi khatib menyampaikan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah beserta malaikatnya bersolawat kepada Rasul, kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi didahului solawat Allah dan malaikat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dianjurkan kepada orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi. Maka bersolawatlah kalian kepada Nabi Muhammad dengan solawat yang sesempurna mungkin. Di dalam ayat ini Allah jelaskan bahwa solawat kita itu adalah kembali kepada diri kita, karena Rasulullah sendiri sudah diberi sholawat oleh Allah dan para malaikat. Berikutnya Allah menjadikan beliau menjadi suri teladan untuk diikuti. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasul itu ada suri teladan yang baik yang harus kita ikuti. Beliau diutus juga menjadi rahmat bagi alam semesta. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidak aku utus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai pemberi rahmat bagi seluruh sekalian alam. Artinya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah membawa rahmat bagi seluruh alam semesta ini. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Diri kita lah sebetulnya yang membutuhkan cinta kepada beliau. Tentu bukan cinta sebatas teori, pengakuan lisan, membaca sejarah, atau hanya hafal kisah hidupnya saja. Tetapi rasa cinta yang terwujud pada sikap melaksanakan ajaran dan nilai-nilai yang bersumber dari tuntunan beliau, sebagaimana yang beliau contohkan. Maka sungguh beruntung setiap insan yang mengikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam seluruh gerak-gerik dan nafas kehidupannya, sebab merekalah orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan yang sebenarnya, yaitu cinta dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Paling sedikit ada 3 manfaat yang akan kita dapatkan, yang akan didapatkan oleh manusia yang mencintai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengikuti jejak langkahnya. Yang pertama, kita akan mendapatkan manisnya iman. Orang yang sehat jasmaninya akan bisa merasakan, menikmati berbagai rasa makanan yang dikonsumsi. Tetapi ketika ia jatuh sakit, seenak apapun makanan itu, yang akan dirasa hanyalah pahit, bahkan
kehilangan selera untuk makan, kecuali terpaksa hanya untuk meminum obat. Demikian juga keadaan orang yang beriman. Setiap insan yang beriman yang mengaku mencintai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ia akan merasakan manisnya iman tersebut dalam bentuk rajin beribadah, rajin bersedekah, dan mengamalkan sunnah-sunnahnya dengan perasaan lepas tanpa beban. Tapi jika hati kita sakit, terkena penyakit-penyakit hati, maka manisnya iman itu sulit untuk dirasakan. Begitulah gambaran tentang manfaat mencintai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam satu riwayat hadis yang muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada 3 hal yang barang siapa memilikinya, maka ia akan merasa manisnya iman. An yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, yaitu menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dicintai dari selainnya. Jika kita mencintai Allah dan Rasulnya melebihi dari yang lain, maka kita akan menikmati manisnya iman. Yang kedua, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illallah, lebih dicintai ya Allah. Yang kedua yaitu mencintai seseorang semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Wa an yuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah. Jadi mencintai segala sesuatu itu karena Allah Subhanahu wa taala. Mencintai keluarga kita, mencintai harga benda kita, mencintai saudara kita, semuanya kita sambungkan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, wa an yakraha an yauda fil kufri kama yakrahu an yudzafa finnar, dan benci berbuat kekufuran seperti bencinya ia dilempar ke dalam api neraka. Jika 3 hal ini ada pada diri kita, maka kita akan dapat menikmati manisnya iman. Manfaat mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kedua, yaitu mendatangkan ampunan dan cinta dari Allah Subhanahu Wa Taala. Beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak menyekutukannya, tanpa didasari cinta kepada Rasul, tidak akan ada nilainya sama sekali. Seperti halnya beribadah kepada Allah tidak akan bisa kita kerjakan dengan baik dan benar tanpa mengikuti petunjuk yang disampaikan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karenanya sudah menjadi ketetapan dari Allah Subhanahu Wa Taala, bagi siapa saja yang mencintai Rasulullah akan mendapatkan cinta dan ampunannya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surah Al-Imran ayat 31, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan wahai Muhammad, jika kamu benar-benar mencintai Allah. Allah katakan di sini kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menyampaikan kepada umatnya, in kuntum tuhibbunallah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, ikutilah aku, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum, niscaya Allah akan mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Sesungguhnya wallahu ghafurur rahim, Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Oleh karena itu, jika kita ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada jalan lain kecuali mengikuti jalan yang telah diberikan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Manfaat yang ketiga, kelak kita akan bersama Nabi di surganya Allah Subhanahu wa taala.
pecinta sejati akan membuktikan cintanya kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengikuti petunjuknya, menegakkan syariatnya. Langkah ini menjadikan seluruh pecinta sejati masuk di dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meraih kebahagiaan abadi di surganya bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita simak bersama kisah seorang badui yang dengan cinta kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bisa mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ada seorang lelaki badui bertanya kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tentang hari kiamat. Ia bertanya, kapan hari kiamat itu ya Rasulullah? Lalu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam balik bertanya kepada orang tersebut, apa yang telah engkau persiapkan untuk hari itu? Kemudian sang badui menjawab, hanya cinta kepada Allah dan Rasulnya ya Rasulullah. Kemudian Rasul menjawab, engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Anta ma'a man ahbabta. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang berbahagia. Dari hadis ini, sahabat Nabi yang bernama Anas bin Malik, sahabat yang meriwayatkan hadis ini mengatakan, kami tidak pernah merasakan kebahagiaan seperti kebahagiaan ketika mendengar sabda Rasul saat itu, yaitu engkau bersama dengan orang yang engkau cintai. Sayyidina Anas bin Malik mengatakan, aku mencintai Nabi, aku mencintai Sayyidina Abu Bakar dan mencintai Sayyidina Umar. Aku berharap bisa bersama mereka dengan sebab kecintaanku kepada mereka. Meski sebetulnya aku tidak mampu melakukan amalan seperti yang mereka lakukan. Betapa besarnya arti daripada cinta yang dikatakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu, marilah kita semua terus merawat kecintaan kita kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, karena betapa besar manfaat dan balasannya untuk setiap orang yang mencintainya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita semuanya termasuk dalam kelompok orang yang mendapatkan manisnya iman, cinta dan ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan kelak kita dikumpulkan bersama beliau di dalam surganya Jannatun Na'im. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha ta'ala wa dharul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa hafizu ala at-ta'ati wa huduril jum'ati wal jama'ah. Wa alamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fi bi nafsi wa thanna bi malaikati kursi faqala ta'ala walam yazal qailan alima innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim
وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.